Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sobat semua di channel saya. Kalau sebelumnya saya membahas mengenai tutorial pembuatan logo di Pixellab ya khususnya. Namun kali ini saya akan membahas sesuatu hal yang berbeda. Ini bukan tanpa sebab ya, dikarenakan kali ini saya akan membahas ataupun sharing tentang pengalaman saya dengan mobil Daihatsu Sigra tipe 1M MT ya. Dan kenapa saya membahas mengenai mobil Sigra 1000cc ini? Dikarenakan masih ada beberapa orang ya, termasuk teman saya yang beropini bahwa mobil dengan mesin kapasitas 1000cc itu tidak cukup mumpuni untuk dibawa jalan ke luar kota ya. Nah, oleh karena itu di kesempatan kali ini saya akan sharing pengalaman saya di mana saya bepergian ke Bandung baru-baru ini menggunakan mobil Daihatsu Sigra tipe 1M MT ya, ataupun 1000cc manual. Dan untuk memperkuat bukti-bukti tentang mobil Daihatsu Sigra ini, saya juga lampirkan video ya. Kemudian di sepanjang perjalanan saya mulai dari berangkat dari rumah sampai ke Bandung, gimana respon mobil ini ketika melibas tanjakan, terutama di Nagreg ya, dengan rute Tasikmalaya Bandung. Kemudian juga gimana performa ataupun kemampuan mobil ini pada saat sedang di tol ya, dengan kecepatan tinggi. Kemarin saya berangkat ke Bandung sekitar pukul 3:30 ataupun setengah 4 subuh menggunakan Daihatsu Sigra tipe 1M MT dengan penumpang total keseluruhan itu 4 orang ya, termasuk saya. Nah, jadi buat proses semua, silahkan tonton videonya sampai selesai biar semua bisa lihat langsung ya gimana kemampuan Daihatsu Sigra ini pada saat melibas tanjakan dan turunan di jalur Nagreg, kemudian juga di tol ya, pada saat melibas jalanan tol di tol Cileunyi sampai ke Bandung kota ya. Nah, ini saya baru berangkat setengah 4 subuh kemarin melalui jalur selatan ya, ataupun Melambong. Ini pada saat memasuki jalur Gentong, ini jalanan sudah mulai padat merayap, dan untuk trek sendiri udah mulai ada banyak tanjakan dan turunan ya. Nah, sekedar informasi untuk sobat semua, Daihatsu Sigra terbaru keluaran tahun 2020 ini dilepas dengan bandrol 129,9 juta. Ini OTR ataupun on the road daerah Jakarta dan sekitarnya. Untuk Daihatsu Sigra itu sendiri ada tipe yang 1000cc mesinnya dan ada juga yang 1200cc.
Namun kali ini saya akan fokus ya, sambil teman-teman lihat videonya sambil saya jelaskan, fokus untuk Daihatsu Sigra yang 1000 cc tipe M manual ya, yang saya gunakan kemarin untuk bepergian ke Bandung. Untuk mobil Daihatsu Sigra ini opini saya pribadi ya sobat, jadi kalau ada kekurangan ataupun ketidaksesuaian mohon maaf. Ini opini saya pribadi setelah saya menggunakan Daihatsu Sigra 1000 cc tipe M terakhir kali ini ke Bandung ya, dan sebelumnya juga saya sering pakai mobil ini ke Jakarta, kemudian ke Tangerang, kemudian juga ke Rangkas Bitung, dan sejauh ini mobil ini tidak mengalami masalah. Jadi enak-enak aja ya sob untuk penggunaan mobil ini, baik di dalam kota ataupun ke luar kota. Daihatsu Sigra yang saya pakai ini berkapasitas mesin 1000 cc dengan isi silinder bersih 998 cc. Mesin itu bisa menghasilkan tenaga sampai 66 horsepower, dan untuk torsinya itu sekitar 89 Nm. Meskipun secara kapasitas mesin ini relatif kecil ya, hanya 1000 cc, tapi pada saat digunakan mobil ini cukup bisa untuk diandalkan ya teman-teman, terutama di tanjakan dan turunan seperti di Nagrek. Itu saya tidak mengalami kendala dengan kemampuan Daihatsu Sigra itu sendiri. Mobil ini juga udah dilengkapi dengan power steering, jadi untuk setir itu udah cukup halus ya teman-teman, jadi nggak keras ataupun nggak kaku pada saat digunakan. Jadi sekali lagi di sini saya hanya memberikan opini pribadi ya teman-teman, ataupun pendapat saya pribadi setelah sekitar 4 tahun saya menggunakan Daihatsu Sigra 1000 cc tipe M manual. Jadi ini murni pendapat saya pribadi berdasarkan pengalaman yang saya dapatkan selama 4 tahun dengan mobil saya Daihatsu Sigra tipe M manual 1000 cc. Jadi ini bukan bermaksud untuk menonjolkan kelebihan ataupun kekurangan ataupun mendiskreditkan suatu brand ya. Jadi ini murni pendapat saya pribadi dari pengalaman yang saya rasakan selama 4 tahun ini menggunakan Daihatsu Sigra 1000 cc manual tipe M.
Nah, ini saya udah memasuki kawasan Cicalengka ataupun Ranca Ekeknya, teman-teman. Ini masih subuh, langit masih gelap, dan sejauh ini melibas jalanan di jalur Nagrek itu nggak ada masalah ya, teman-teman. Dikarenakan kemampuan mobil itu sendiri kan, kalau di atas kertas cukup mumpuni, tapi kalau drivernya itu sendiri kurang memiliki kemampuan untuk bisa mengeksplorasi tenaga dari mobil itu akan sia-sia ya. Jadi yang terpenting adalah kemampuan mobil itu meskipun terbatas tapi bisa dimaksimalkan oleh driver yang memiliki kemampuan ataupun skill yang mumpuni ya, sehingga sekalipun kapasitas mesin mobil ini kecil tapi bisa dimaksimalkan dan tidak ada kendala selama penggunaan di jalur yang banyak tanjakan dan turunan sekalipun seperti di Nagrek. Nah, sekitar pukul 5 kurang lebih ya, teman-teman, saya udah sampai di masjid yang berlokasi di Nagrek. Ini saya rehat dulu buat sholat subuh ya beserta keluarga, total 4 orang penumpang di dalam mobil Daihatsu Sigra yang saya gunakan. Gak lama kemudian saya lanjut perjalanan menuju ke Bandung, dan ini tujuannya untuk ngantar adik ya, teman-teman. Ini jadi saya dalam rangka ngantar adik buat menjalankan serangkaian proses untuk perekrutan ya, ataupun open recruitment di suatu tempat kerja di Bandung. Dan saya juga lampirkan video lengkapnya dari mulai keberangkatan sampai nanti pulang, dari mulai melibas trek yang naik dan turun sampai melibas trek yang lurus di sepanjang tol Cileunyi ya, bagaimana kemampuan Daihatsu Sigra 1000 cc yang saya gunakan kemarin untuk ke Bandung. Pada saat melewati trek di daerah Ranca Ekek, itu jalanan agak bumpy ya, teman-teman. Agak bergelombang dikarenakan permukaan yang tidak rata dari jalan yang terbentuk dari beton ya, bukan aspal. Jadi permukaan jalan yang tidak rata dari beton itu agak bumpy, namun suspensi untuk mobil ini cukup bisa meredam ya, teman-teman. Jadi tidak begitu saya merasakan guncangan pada saat mobil ini melibas trek permukaan jalan yang tidak rata sekalipun. Jadi masih nyaman ya pada saat saya gunakan mobil ini untuk melibas permukaan jalan yang bumpy seperti di daerah Ranca Ekek, Cicalengka.
mulai memasuki area untuk memasuki gerbang tol Cileunyi ya sobat. Jalanan sudah mulai padat, kayaknya udah mulai banyak orang yang berangkat untuk bekerja ya. Nah, setelah terbukti ya kemampuan Sigra ini di jalur tanjakan dan turunan di Nagreg ini mampu dilibas dengan cukup baik. Sekarang mulai memasuki area tol untuk saya jajal kemampuan Sigra ini sampai sejauh mana sih. Mesin 1000 cc yang digendong Daihatsu Sigra bisa dieksplorasi. Speedometer menunjukkan angka 110 km per jam ya sobat. Dari pengalaman yang saya rasakan ini Sigra dari mulai posisi diam sampai di kecepatan 100 km per jam lebih itu gak membutuhkan waktu yang lama ya, jadi relatif cepat kok teman-teman. Jadi mesin 1000 cc ini cukup responsif untuk bisa mengkail tenaga sampai di kecepatan di atas 100 km per jam. Sekarang speedometer menunjukkan angka 120 km per jam. Namun kondisi mobil masih cukup stabil ya bro. Jadi nggak ada gejala limbung. Ini mobil masih cukup stabil meskipun di gas di kecepatan 120 km per jam. Ini sudah masuk gigi 5 ya. Dan untuk nafasnya itu masih ada brosis. Jadi meskipun jarum speedometer menunjukkan 120 km per jam, untuk gasnya itu masih ada nafasnya, jadi belum mentok. Jadi sepertinya ini mobil masih mampu dibetot dengan kecepatan yang lebih tinggi ya, di atas 120 km per jam. Dan sebagai informasi juga, sebelumnya saya juga pernah pakai Sigra ini ke Bandung dengan rute yang sama ke Bandung. Waktu itu saya bawa lari mobil ini di kecepatan 130 km per jam. Ini masih nyampe ya teman-teman. Di kecepatan itu
mobil masih cukup stabil. Pada saat digeber di kecepatan 140 km per jam, baru di sana mobil mulai merasakan gejala yang kayak yang kurang napak gitu loh teman-teman ya. Mungkin karena memang untuk kemampuan mobil itu sendiri yang memang mungkin sudah ideal di angka 130 km per jam ya kecepatan maksimalnya. Pada saat mencapai kecepatan 140 km per jam itu memang dirasakan mobil ini agak goyang ya, tapi tidak begitu signifikan, jadi masih dalam batas yang wajar dan cukup nyaman untuk bisa digunakan. Hari udah mulai siang ya, ini saya udah nyampe di kota Bandung, tujuan saya ke Jalan Asia Afrika. Sengaja saya sekeluarga berangkat ke Bandung subuh-subuh ya, proses biar nyampe ke Bandungnya itu masih pagi, jadi untuk menghindari macet biar gak bentrok sama jam berangkat kerja. Buat penggunaan keluar kota ataupun di dalam kota dengan kondisi stop and go ya, banyak jalan dan berhenti, mobil ini cukup bisa diandelin bro. Jadi dari pengalaman yang saya rasakan, baik digunakan di dalam kota ataupun keluar kota, mobil ini cukup bisa diandalkan ya, dan juga cukup nyaman untuk digunakan. Nah, saya udah sampai di tujuan proses di suatu tempat di Jalan Asia Afrika di Bandung, kota Bandung. Ini penampakan kota Bandung di pagi hari ya. Ini udah nggak jauh beda kayak di Jakarta ya, udah banyak gedung-gedung tinggi pencakar langit yang sekarang udah banyak di Bandung.
mobil ini memiliki dimensi dan kapasitas tempat duduk 7 kursi, jadi 7 seater ya. Untuk orang dewasa dengan tinggi badan sekitar 165 cm itu masih bisa duduk dengan nyaman, sekalipun duduk di kursi baris ketiga ya, ataupun baris paling belakang. Daihatsu Sigra memiliki kapasitas tangki bahan bakar itu sebanyak 36 liter. Nah, untuk gambaran, Sigra ini mempunyai dimensi bodi panjang 4070 mm, kemudian ground clearance 180 mm, lebarnya 1655 mm, dan tinggi 1600 mm. Suspensi depan dari Daihatsu Sigra ini menggunakan McPherson strut, dan untuk suspensi belakang ini menggunakan torsion beam. Suspensi ini cukup mampu untuk meredam getaran yang dihasilkan dari jalan-jalan rusak ya, ataupun jalan yang gak rata ya sob. Jadi kita penumpang yang di dalam mobil ini masih cukup terjaga kenyamanannya pada saat melewati jalanan rusak. Untuk yang tipe manual yang saya pakai ini, Sigra 1000cc tipe MT ini memiliki 5 speed dengan jenis transmisi manual ya. Kalau untuk yang 1200cc nya itu ada yang tipe Matic-nya juga dengan 4 percepatan. Daihatsu Sigra 1000cc tipe MMT ini memiliki jumlah silinder sebanyak 3 buah ya sobat. Kemudian katup per silindernya ada 4 buah, dan konfigurasi katup juga ini DOHC ya. Jadi mesinnya Daihatsu Sigra ini sudah menganut tipe DOHC atau double overhead camshaft. Tipe mesin DOHC ini identik dengan tenaga yang cukup optimal di putaran atas ya sobat. Jadi di RPM atas ini mesin DOHC bisa memuntahkan tenaga yang energik ya dibanding mesin yang masih bertipe SOHC ataupun single overhead camshaft. Terbukti ya brosis, untuk Daihatsu Sigra ini pada saat digeber di tol dengan kecepatan 140 km/jam itu terbukti nafasnya masih ada sobat. Jadi belum habis ya. Ada kemungkinan mungkin buat brosis semua yang nonton video ini, mungkin ada yang nyampe 150 ataupun 160 km/jam mungkin. Silahkan kasih komentarnya ya di kolom komentar di bawah ini. Kita sharing dan gimana impresinya pada saat mobil mencapai kecepatan 150 km/jam. Kalau saya pribadi sih brosis, pada saat Sigra mencapai kecepatan 140 km/jam itu memang nafas dari gas itu belum habis ya, belum mentok. Jadi masih ada potensi untuk lebih daripada kecepatan itu. Namun dikarenakan kondisi jalan tol pada saat itu yang gak memungkinkan buat saya memacu lebih cepat dari itu, dan kondisi mobil yang sudah mulai goyang juga ya, jadi agak ngeri juga nih brosis. Makanya saya cukup eksplorasi Sigra ini sampai kecepatan 140 km/jam.
Daihatsu Sigra memiliki ukuran ban 175/65 dengan ukuran diameter rim 14 inci ya teman-teman. Jenis ban radial dengan ukuran velg 14 inci. Nah, dengan tipe mesin yang di OHC memang terbukti ya teman-teman, untuk Sigra ini lebih asik, kalau opini saya pribadi itu lebih asik diajak ngebut. Kenapa? Karena pada saat putaran RPM tinggi, mobil ini bisa dipacu dengan tenaga yang masih powerful meskipun di putaran RPM atas. Mobil ini sudah dilengkapi dengan AC, kemudian power window depan, itu khusus di blok kemudi bisa mengatur power window dari keempat jendela ya, baik itu dari jendela penumpang di baris depan ataupun baris kedua. Jadi itu bisa diatur oleh tombol kontrol yang terdapat di blok kemudi. Sudah power steering, kemudian juga memiliki ventilasi AC belakang. Nah, brosis, jadi untuk Sigra ataupun saudaranya Calya ini memang memiliki ventilasi di bagian baris kedua ya, yang mengarah ke bagian belakang. Namun jangan salah, itu bukan AC ataupun bukan blower dari AC ya. Itu merupakan ventilasi yang sifatnya menghembuskan ataupun meneruskan hembusan angin dari bagian depan ke belakang. Jadi nggak aneh kalau misalkan teman-teman yang merasakan udara yang dihembuskan dari ventilasi ini nggak sedingin udara yang dihembuskan di bagian depan, karena ini memang sifatnya ventilator ya, ventilasi, jadi bukan blower AC. Makanya kenapa pada saat kita geser tombol ventilasinya itu diperbesar, maka suara dari udara yang dihembuskan itu makin kencang ya teman-teman. Dan itu kalau pribadi saya sendiri jujur cukup mengganggu ya kalau untuk hal tersebut. Jadi untuk ventilasi AC yang di jok kedua itu cukup disetting di ukuran mid ya ataupun pertengahan, jadi biar suaranya juga nggak terlalu bising. Beda dengan AC double blower ya, itu memang fungsinya untuk AC. Jadi udara yang dihembuskan baik di depan maupun di baris kedua itu memiliki kualitas yang sama ya, sama dinginnya seperti itu. Hanya saja untuk keselamatan ini Sigra 1000 cc saya beli di tahun 2016 ya teman-teman. Ini belum memiliki airbag penumpang depan, belum memiliki airbag samping depan, belum memiliki kantong udara penghuni juga, kemudian belum memiliki airbag samping belakang, hanya memiliki child safety locks ya, jadi semacam isofix gitu. Dan juga untuk sistem pengeremannya belum ABS. Kaca spion juga masih manual ya, jadi kalau kita mau setting itu harus manual, kita arahkan dengan tangan. Kemudian wiper kaca belakang juga udah tersemat di Daihatsu Sigra 1000 cc dan juga dilengkapi dengan cover velg ya, atau yang
biasa kita kenal DOF, itu jadi bukan velg tapi DOF yang hanya berfungsi untuk cover velg itu sendiri ya. Untuk fitur keamanannya, Daihatsu Sigra 1000 manual MT ini sudah dilengkapi dengan central locking, jadi untuk penguncian keempat pintu mobil itu bisa diatur ataupun ditentukan oleh pengemudi ya. Jadi sudah tersedia di bagian blok pengemudi itu tombol central lock. Kemudian sudah dilengkapi dengan anti theft device, alarm mobil, dan engine immobilizer. Sudah dilengkapi juga dengan radio AM FM ya. Kemudian pemutar CD, soket USB, dan tak ketinggalan juga speaker depan. Untuk tampilan odometernya sudah dilengkapi dengan tachometer. Kemudian untuk jok sudah dilengkapi dengan lapisan berbahan kain ya yang cukup lembut. Kemudian odometer digital dan sudah dilengkapi dengan lampu jenis halogen untuk yang depan maupun belakang ya. Berbeda dengan Sigra yang tipe keluaran terbaru tahun 2020 ya, yang lampu utamanya sudah dilengkapi dengan LED, Daihatsu Sigra tahun 2016 ini masih menganut lampu halogen dengan pancaran sinar cahaya berwarna kuning. Sekali lagi, saya di sini hanya menjelaskan opini pribadi ya, brosi semua. Jadi ini saya sampaikan berdasarkan pengalaman saya selama kurang lebih 4 tahun menggunakan Daihatsu Sigra 1000cc tipe M manual. Selama 4 tahun itu mobil ini nggak banyak jajan ya. Jadi pengalaman saya mobil ini baru ganti lampu fog lamp ya, karena ini emang dari awal nggak dilengkapi fog lamp. Saya pakai fog lamp aftermarket dan itu udah memang berapa kali ganti. Kemudian untuk mesin itu sendiri udah nggak ada keluhan. Yang terpenting kita ganti oli mesin mobil itu secara rutin ya sobat. Kemudian untuk ban juga itu belum diganti, jadi masih ban orisinil bawaan pabrikan sejak pertama kali beli. Hanya saja aki memang sudah sempat diganti ya sekali, dan itu pun pada saat usia mobil sudah menginjak 2,5 tahun ya. Itu relatif awet tergantung pemakaian. Sekian penjelasan dari saya berdasarkan opini pribadi dari pengalaman saya. Terima kasih banyak ya, brosi semua. Silahkan tinggalkan komentar, like, subscribe, kemudian share. Semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.